ada pasien titipan dari Polres Jakarta Selatan. Inisialnya saudara D ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dititipkan sementara untuk melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani serangkaian pemeriksaan, dan karena situasinya lagi pandemi COVID-19, maka yang bersangkutan kita sementara ini kita isolasi dan sekaligus kita lakukan fase detoksifikasi seperti itu. Kalau pasien pada umumnya untuk fase isolasi dan detoksifikasi itu biasanya antara kurang lebih sekitar 2 minggu. Kemudian baru masuk ke fase rehabilitasi. Dan fase rehabilitasi ini tergantung daripada tingkat kecanduan pasiennya. Jadi bisa rata-rata sih kalau berdasarkan standar antara 1 sampai dengan 3 bulan. Nah itu kalau pasien umum. Namun demikian karena ini pasiennya adalah pasien titipan, ya tentunya kembali lagi ke institusi yang menitipkan ke tempat kami. Tahapannya, ya tadi saya sampaikan bahwa yang tahap 2 minggu ini beliau masih dalam tanda kutip tahap isolasi ya. Karena kan pasien kami yang di dalam sudah lebih dulu terlindungi, sedangkan beliau ini baru datang masuk, tentunya kita isolasi sekaligus kita detoksifikasi atau MPA. Kalau dunia kedokteran menyebutnya medical psychiatric evaluation, tapi kalau orang awam menyebutnya detoksifikasi. Itu sama 2 minggu. Setelah itu dia masuk ke dalam tahap rehabilitasi. Rehabilitasi tadi saya bilang antara 1 bulan sampai dengan 3 bulan kalau pasien umum. Tapi kalau pasien putusan ya tergantung putusannya kan gitu ya. Ada yang mohon maaf, ada yang di bawah 5 bulan, ada yang di bawah 7 bulan, ada yang selebriti yang itu ada 1 tahun gitu ya. Tergantung hakimnya, pertimbangan hakimnya. Saya tidak bisa mencampuri pada saat. Prinsipnya memang pada saat sekarang pada saat beliau masuk ke sini ada sebagai pasien kami. Nah tentunya dia akan punya bukan pasien dalam tanda kutip tidak hanya di tempat tidur, kan dia akan melangkahi serangkaian proses rehabilitasi. Di mana di dalamnya kalau proses rehabilitasi ada session, kelas dan sebagainya. Dan dia bisa dijenguk oleh keluarganya, kan gitu ya. Tapi kalau 2 minggu awal pada masa karantina dan isolasi ini biasanya belum boleh dijenguk. Ya, tapi kalau nanti sudah stabil dan sebagainya boleh nanti dijenguk sama keluarganya. Nah, terkait dengan aktivitas di sini ya dalam tanda kutip beliau mengikuti serangkaian kelas, ada terapi dengan psikolog kami, ada ya aktivitas harinya ada olahraga dan sebagainya. Nah, terkait dengan masalah komunikasi, pada prinsipnya setiap pasien di RSKO yang rehabilitasi tidak diperkenankan untuk memegang HP, kan gitu ya. Nah, namun demikian ada saatnya kalau misalnya pada saat yang kunjungan ternyata keluarganya tidak datang dan sebagainya, kita perkenankan, kita fasilitasi untuk menghubungi keluarganya sepanjang dia patuh mengikuti prosedur. Kedua, ada persetujuan dari dokter penanggung jawabnya, DPJP-nya. Yang saya dapat informasi beliau dalam keadaan stabil dan kooperatif. Kalau detoksifikasi itu tingkat kecanduannya itu kita lepaskan dulu. Ya, jadi misalnya dia selama ini masih pakai, kita tapering off lah istilahnya. Kita pelan-pelan sampai dengan tubuhnya bisa kembali normal lagi. Nah, masalahnya kemudian setelah itu selesai, kan proses seseorang itu narkoba itu tidak hanya fisiknya, tapi kebanyakan besar adalah mental dan psikisnya. Itulah masuknya di tahap rehabilitasi. Nah di tahap rehabilitasi ini macam-macam. Yang terapi ini kalau yang tahap MPA itu yang terapi adalah dokter spesialis psikiatri adiksi. Maka kalau di tahap rehabilitasi ini lebih komplit lagi tenaganya. Jadi di sini dokternya turun, psikolognya turun, konselor adiksinya turun, perawat adiksinya turun, semuanya memberikan keahlian sesuai dengan keahlian masing-masing.
Dan tentu saja yang diterapi pun juga bukan hanya yang bersangkutan, tapi yang diterapi juga orang terdekatnya, keluarganya dan sebagainya. Karena sekali lagi masalah narkoba ini lingkungan lebih berperan, kan gitu ya. Kadang-kadang kalau dia keluar, keluarganya tidak kuat, nah nanti istilahnya dikucilkan, akhirnya balik lagi tuh dia, gitu. Jadi terapi yang kami pakai di sini ada terapi community. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.